Halo, assalamualaikum. Apa kabar sedulur semuanya? Apa kabar Sagita? Oke lur, ini readinganmu untuk di bulan Februari 2025. Oke, dan ini adalah general reading atau pembacaan secara umum. Energi banyak orang yang dibacakan. Energi yang bisa vice versa, bisa berbolak-balik ya lur ya. Jadi simak baik-baik saja, karena pembahasannya di sini akan panjang, durasi video ini juga akan panjang. Dan seperti biasa kita modenya belak-belakan apa adanya, baik dan tidak baik. Tidak baiknya apapun itu akan disampaikan dan kita akan kupas secara mendalam. Kita akan coba untuk tarik energimu dan hal-hal apa sih yang harus kamu waspadai, ya harus dihindari gitu ya. Gimana kabar Sagita hari ini? Coba komen deh. Lagi musim flu batuk nggak di daerah teman-teman? Soalnya di daerah saya lagi musim, kayak lagi banyak itu yang kena flu. Oke, Sagittarius. Jadi kalau readingan bulanan di channel ini panjang durasinya, ya karena banyak hal yang harus disampaikan ya lur ya. Oke, Sagitta. Kan? Ini energinya cukup menarik sekali. Oke, ya. Oke, kita akan bahas dulu seperti biasa untuk masalah keuanganmu ataupun energi tentang rezeki kamu di Februari 2025. Jadi sebenarnya di sini untuk awal bulan ya, untuk awal bulan Februari itu saranku sih untuk teman-teman Sagita banyak-banyak untuk hemat dulu ya, save money lah dulu gitu. Kalau ada sesuatu yang ingin kamu beli, lebih baik kamu pikir dulu gitu. Jadi fokus kepada kebutuhan kamu, hal-hal yang penting. Yang sifatnya kurang penting nanti dulu deh ya. Misalnya kamu ingin beli sesuatu, itu tadi harus kamu pikirin dulu gitu ya, karena situasimu di awal bulan ini nggak menentu. Jadi kayak apa ya, nggak ada penaikan yang begitu signifikan ya, kayak flat aja sih gitu. Yaitu energi rezekinya seperti datar aja di situ. Bahkan kemungkinan ada pengeluaran yang tak terduga juga di sini untuk di awal bulan ya. Jadi ya itu tadi, makanya pinter-pinter lah nanti ngatur masalah uang. Kemudian di awal bulan ini pun juga ya, saya belak-belakan aja sih. Ini masalah keuangan untuk Sagi sensitif. Bisa karena uang kamu kehilangan teman. Ya, bisa karena uang kita bermasalah dengan orang. Bisa karena uang kita ribut dengan saudara sendiri. Uang itu sangat sensitif sekali. Artinya di sini di awal Februari, ya walaupun nggak semua dari Sagittarius, cuman kemungkinan ada nantinya ya, ini orang yang butuh pertolongan kamu, mau minjem duit lah bahasanya. Ya itu nanti kembali ke pribadi kamu masing-masing ya. Karena sampai semakin kita kesini dan kesini dalam perjalanan hidup ini, memang kita selalu dihadapkan oleh situasi yang sangat rumit, membingungkan ya. Apalagi kita bicara tentang masalah uang. Jadi kayak serba salah gitu loh. Kita mau bantu orang, kita mau nolong orang, tapi terkadang malah menjadikan suasana pertemanan tuh nggak baik ya. Jadi ya pesanku, kamu tinggal kembali ke pribadi masing-masing. Kita lihat dulu sih siapa siapa orang ini dan bagaimana orang ini. Kalau misalnya kamu percaya, ya silahkan gitu. Kalau cuman sekedar minjem istilahnya nominal yang nggak seberapa ya, oke, mungkin kita bantu dia ikhlas gitu ya. Cuman di sini yang saya tegaskan, apabila seseorang ini membutuhkan bantuanmu dengan nominal yang nggak sedikit, ya kamu pikir lagi dah gitu.
Yang jelas ketika kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, ada resiko tidak balik, ada resiko tidak dibayar, ada resiko kita akan bertengkar, ya kan? Ada resiko kita akan dijauhi teman. Ya dia akan menjauh karena dia sendiri akan mengalami situasi serba salah. Bahkan kadang kita tagih aja marah-marah, kan gitu logikanya ya. Jadi ya itu tadi, semua itu selalu ada resiko, ya. Jadi jadi pesanku di sini mengenai hal itu ya nanti tak kembalikan kepada teman-teman semua. Kayak gitu. Oke, jadi di sini kemudian untuk masalah keuangan kamu untuk di awal bulan ini ya, masih energi di awal bulan ya. Di sini hati-hati ya, hati-hati dengan penggunaan uang ya, khususnya misalnya kamu mau jalin kerjasama dengan orang ya, atau mungkin ada tender, kamu dapat tender lah atau apa gitu, atau mungkin kamu dapat kerjakan orang tapi orang ini minta duitnya duluan, atau contohnya lagi mau beli barang tapi kamu harus transfer duluan, contohnya ya. Di sini mengenai energi uang ini sensitif dalam arti kamu harus koreksi dulu ya. Kamu harus benar-benar berhati-hati. Kenapa? Saya khawatirnya nanti ini cuman sekedar, bisa jadi hanya sekedar memanfaatkan kamu, atau memang seseorang ini punya niat nggak baik denganmu, gitu. Yang aduh sorry, bentar ya, tak minum dulu. Jadi ya untuk teman-teman yang baru hadir jangan heran ya, channel ini kayak gini apa adanya, audionya nggak jelas, videonya juga nggak jelas ya, karena memang nggak diedit kayak gitu ya. Jadi untuk di Februari 2025 energi baik kamu ini lebih kepada pertengahan bulan ya, pertengahan sampai ya insya Allah ini masih bisa berjalan sampai ke akhir bulan Februari. Cuman untuk awal bulan ini memang ya sabar dulu deh, pokoknya sabar banget, hati-hati. Karena apa? Saya khawatir aja nanti kamu kalau nggak hati-hati ditipu orang, dibohongin orang, dimanipulatif orang. Ada energi manipulatif iya, yang apa ya, kemudian ada tekanan di sini untuk masalah uang ya, tekanan kayak gitu. Mungkin kamu ada yang sebagian di antara sagi yang berjuang seorang diri, padahal kamu punya pasangan yang harusnya dinafkahi, ini malah kamu berjuang sendiri. Ketika kamu ada hasil pun malah ya gitu, malah dimakan atau dia ikut-ikutan ngambil hasil kamu gitu. Oke. Jadi sorry ya, di sini saya agak lambat saya readingnya. Saya coba untuk pelan dalam reading karena sambil saya narik energi di sini, sambil saya merasakan energi apa sih untuk kamu di Februari ya. Ya semoga aja ada petunjuk-petunjuk yang bisa kamu dapetin. Amin. Ya jujur sih mungkin di antara kamu saat ini sedang berada di posisi yang sangat tertekan dengan keadaan ya. Ya banyak hal, banyak faktor sehingga membuat kamu seperti stres banget, bingung, dan ada rasa takut dalam diri yang cukup berlebihan di sini. Ya. Apakah di Februari ini situasimu akan terus seperti ini? Enggak lah. Ya, ada situasi yang akan lebih baik gitu loh. Bukan berarti kamu akan 100% sempurna baik, enggak mungkin, itu impossible gitu. Karena saya reading, saya berusaha untuk serasional mungkin ya. Dari situasi yang tidak baik bisa menjadi lumayan baik dan sampai ke lebih baik. Semua itu ada prosesnya ya. Di sini kalau yang saya rasakan ya semoga aja sih nanti di pertengahan bulan sampai ke akhir bulan itu mulai kerasa ya. Kerasa adanya kestabilan, adanya kenyamanan kayak gitu.
Cuman ya itu tadi sih, untuk di awal bulan ini memang hati-hati banget, please lah, pokoknya hati-hati banget lah untuk semua sagi ya. Hati-hati banget ya, kalaupun kamu punya uang yang lebih sekalipun ya, kita hidup ini nggak ada yang tahu loh ya. Ya. Yang punya uang banyak sekalipun bisa hilang begitu saja gitu, ya kan? Makanya di sini em, ini yang akan dihadapin ini adalah mengenai energi orang-orang yang kemungkinan orang-orang tersebut toxic kayak gitu. Tapi ya apapun itu, saya yakin Sagi pasti bisa ngelewatinya ya. Nah, nanti masuk di pertengahan bulan di sini, kalau yang saya rasakan ada di sebagian di antara kamu mulai ada kelancaran dan juga ya mulai stabil lah. Arti stabil itu bukan berarti terus setiap hari dapat duit bla bla bla, enggak sih. Lebih kepada diri kita sendiri. Kita itu kayak ngerasa tenang, ngerasa nyaman dalam hidup ini, mau berapapun rezeki yang kita punya ataupun yang kita dapat kayak gitu loh. Cuman yang dalam arti nggak stabil itu kan dalam diri kita sendiri mengalami panik, takut, ngerasa tertekan dengan keadaan kayak gitu. Ya faktornya banyak, nggak harus tentang uang juga kan gitu. Nah itu yang saya maksud kestabilan tuh seperti itu, lebih kepada dalam diri teman-teman sendiri gitu, dari apa yang akan kamu rasakan dalam diri kamu nantinya. Kayak gitu ya. Mengenai banyak dan enggaknya rezeki ya nanti tergantung pribadi masing-masing juga, karena setiap orang kan punya takaran rezeki yang beda-beda lur. Oke, kayak gitu. Kemudian selanjutnya di sini um, ada energi masih terkait masalah uang, karena ini sensitif banget ya, makanya agak panjang saya bahas ini karena jujur sensitif banget. Di sini masalah uang ini ada godaan dari luar. Ya, ada godaan dari luar. Ya, godaan luar ini saya rasakan ada orang-orang di sekitar Sagi itu seperti melihat Sagi itu apa ya? Mereka itu menilaimu atau melihatmu tuh, wah, Sagi banyak duit nih gitu. Wah, Sagi, energi Sagi bagus nih gitu, misalkan kayak gitu. Jadi orang-orang di luar tuh entah kenapa ya, terkadang melihat kamu tuh seakan baik-baik saja, bahkan seakan-akan kamu tuh berlebih gitu. Padahal kan ya kamu sendiri ngerasakan situasi yang biasa-biasa aja gitu. Bahkan kamu sendiri kadang malah bingung masalah uang kan gitu ya. Nah, situasi yang seperti itulah yang kemungkinan ini nanti bisa memancing orang-orang yang ya contoh tadi yang mau ngutang lah, atau mungkin memang pengen deket sama kamu karena ada maksud dan tujuan lah kayak gitu. Jadi banyak faktor. Nah, tugas kamu di sini lebih kepada gimana caranya ya. Yang penting kamu belajar tegas di sini dan juga tenang, tenang dulu gitu. Dan belajarlah untuk selalu ingat dalam mengkoreksi kayak gitu. Ya, kamu pikir dulu deh, jangan langsung iya 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 iya. Ini yang jadi masalah adalah yang lebih kronisnya adalah orang-orang yang notabene nggak keenakan. Mungkin ada di antara kamu punya sifat seperti itu, nggak keenakan sama orang. Ini yang agak sulit di sini. Ya gimana mau tegas, gimana mau ngerem, mau ngelihat orang aja udah nggak keenakan dulu gitu. Jadi mau ngomong nggak punya itu sulit. Ada di antara kamu yang punya sifat seperti itu. Jadi misalkan nih ngomong nggak punya itu sulit gitu. Karena apa? Mungkin apa ya? Sudah saya juga sudah nggak ngerti ya, karena kok ada yang seperti itu ya. Itulah indahnya kita hidup itu dengan berbagai macam sifat ya. Cuman di sini pesanku ya, tolong jangan mengada-adakan kalau memang nggak ada. Itu aja poinnya. Jangan mengorbankan dirimu untuk orang lain sedangkan dirimu sendiri sedang tidak baik-baik saja. Bukan masalah ego di sini, tapi dirimu juga perlu perhatian. Dirimu sendiri itu perlu perhatian lor. Oke? Gitu. Nah, mengenai hal baik ya nanti dirasakan sendiri, karena saya nggak begitu bisa rincikan ya, karena nanti yang saya khawatirkan malah jadi beban pikiran gitu. Ya karena manusia ini kan maunya instan-instan gitu. Artinya instan-instan itu, wah nanti kamu akan dapat ini, dipikirin bener gitu loh. Itu ya ada sih, walaupun nggak semua orang ya. Cuman saya mau negur aja orang-orang yang kadang pikirannya pendek itu. Makanya saya coba untuk rasionalkan saja di sini. Ya. Nah, kemudian di sini teman-teman semua, di dalam bidang pekerjaan ya ini untuk awal bulan mungkin energi kamu di sini memang agak ya lebih kepada apa ya?
kayak capek aja sih rasanya ya. Artinya capek ini bukan cuman capek secara badan gitu. Tapi capeknya tuh kayak double luar dalam. Kayak gitu lur. Capeknya tuh luar dalam. Karena entah kenapa ya lingkungan di karirmu ini di awal Februari ini kondisinya kurang kondusif kayak gitu ya. Ya mungkin bisa jadi orang-orang di sekitar kamu itu di antara mereka ya, mungkin sedang mengalami situasi pribadi yang sulit juga. Jadi ketika kita dalam kondisi baik, kita berada di lingkungan yang notabene lingkungan tersebut em, berisikan orang-orang yang sedang banyak masalah, ya makanya kita akan melihat perilaku-perilaku orang yang berbeda. Bahkan kita sendiri bisa jadi sebagai korban gitu loh. Karena apa? Ketika manusia stres, banyak pikiran, banyak beban, itu tanpa dia sadari perilaku, sifat, dan sikapnya itu akan berubah. Dan kebanyakan itu berasumsi negatif dengan orang lain. Artinya berpikir negatif dengan orang lain. Nah, situasi di sini ya, ini bisa mengakibatkan fitnah ya, suuzon, kemudian membicarakanmu di belakang ya. Mungkin udah, kalau bahasa ini udah sering lah ya, kamu udah ngerti lah ya gitu ya. Dan siapa-siapa orang-orang itu ya mungkin kamu ngerti ya. Ketika kamu sudah memahami lingkungan pekerjaan kamu, ya saranku di sini hati-hatilah dalam berbicara, hati-hati dalam berkomunikasi dengan orang-orang di sekitarmu kayak gitu. Dan juga sebisa mungkin teman-teman juga harus bisa menjaga terutama perasaanmu, jangan gampang emosi, jangan gampang tersinggung. Kemudian pikirannya juga jangan selalu berasumsi negatif dengan orang lain, karena itu tadi, apa yang kita pikirkan belum tentu benar, kan gitu ya. Nah, kemudian di sini hati-hati dengan circle atau pertemanan. Ya, ini kalau nggak hati-hati ya, yang saya khawatirkan nanti diajak temen ke sana ke sini. Ya kalau memang itu positif nggak masalah sih ya. Cuman kalau itu hal itu nggak negatif, ya kamu diajak ke suatu misalnya bepergian sama teman dan itu negatif, ya saya khawatirkan kalau terjadi apa-apa itu kamu yang dilampiaskan ke kamu, jadi kambing hitamnya kamu gitu loh. Contoh nih, tak kasih contoh nih. Misalkan kamu diajak ke tempat karaoke nih. Ini masing temanmu ini udah punya istri, kamu juga udah punya istri misalkan gitu, diajak ke situ. Ya itu kan tempat hiburan ya, bisa positif bisa negatif tergantung asumsi masing-masing. Nah, ketika misalnya nih ketahuan nih, ya yang saya khawatirkan nanti kamu dijadikan kambing hitam, artinya wah kamu yang ngajak nih perginya gitu. Ini ilustrasi ya, ini tak kasih ilustrasi aja. Kamu yang dituduh mengajak si A ini pergi gitu, padahal si A sendiri yang ngajak kamu. Itu loh ya. Jadi seperti itu loh. Jadi saranku sih ya, ya sebenarnya semua itu akan baik-baik aja, tergantung ke pribadi kita masing-masing sih ya. Yang jelas sih ya hati-hati aja, karena di sini energi di awal bulan sih memang ada aja gitu ya. Dan juga di sini pesanku satu lagi untuk teman-teman semuanya ya, harap bersabar sih. Entah kenapa ya di awal bulan ini energi kamu serasa apa ya, kayak ya mungkin sebagian di antara sagi seperti mudah emosi karena bisa jadi karena keadaan ya. Ya karena keadaan dan juga mungkin ada tekanan yang sedang kamu rasakan dalam diri kamu. Ya ditambah lagi dengan lingkungan-lingkungan kamu yang mungkin membuat kamu gampang emosi ya, notabene perilaku-perilaku mereka kayak gitu. Ya pesanku sih harap bersabar dulu sih ya, harap sabar, santai ya, kamu bawa enjoy aja diri kamu losin aja diri kamu gitu loh. Jangan karena mereka ini kamu jadi seperti ini. Dan juga yang paling kronisnya di sini adalah hati-hati dengan suara-suara yang kemungkinan akan kamu dengar. Kalaupun ada informasi, tolong kamu pahami dulu deh informasi itu apa. Ya ini bisa dari siapapun sih, bisa dari orang terdekatmu, ataupun circle pertemanan, ataupun dalam lingkungan karya, dalam pokoknya apapun itu mengenai informasi ya. Ini penting. Karena saya khawatir nanti di sini ada orang yang cuman ingin mengadu domba kamu gitu loh. Paham ya? Makanya itu tadi perlu kita cerna, kita pahami apa itu namanya informasi. Apa yang orang katakan ya kamu pahami dulu, jangan langsung kebawa emosi, jangan langsung kamu telan gitu aja.
Ya, nanti kalau orang ini informasinya nggak benar, akhirnya kamu bisa jadi ribut sama orang. Ya, artinya kamu diadu domba di sini, kan nggak enak, bro. Ya, hati-hati. Ini penting banget sih untuk masalah informasi ya, kayak gitu. Oke, saya lanjutkan kembali mengenai di sini juga ada energi apa ya? Energi lebih kepada sesuatu yang akan datang ya. Akan datang ini ada orang sih. Saya nggak tahu siapa dia. Cuman seseorang ini seperti mengingatkan kamu atau mungkin memberikan kamu nasihat atau arahan ya kayak petuah-petuah atau apa gitu loh ya. Ya ini bisa dari orang yang terdekat kamu. Mungkin ada di antara teman-teman yang sudah biasa ya, biasa ngobrol sama orang-orang tua, entah itu saudara yang lebih tua, paman, Pak D atau apa gitu. Ya atau mungkin ada tetanggamu yang sering kamu ajak sharing, beliau lebih tua darimu bla bla bla. Ya menurutku sih untuk di Februari lebih banyak bergaulah kepada orang-orang yang notabene mereka punya pengalaman hidup yang lebih dari kita. Mereka punya ilmu yang jauh lebih tinggi dari kita, gitu loh, ya. Karena apa? Kita hidup ini butuh namanya nasihat, bimbingan ataupun saran-saran. Karena apa? Kita selalu lupa dalam hidup ini. Kita sering banget teledor dalam hidup ini, gitu. Makanya kalau ada ya bersyukurlah ketika kamu dalam hidup ini masih ada yang mau nasihatin kamu gitu. Masih ada yang mau ngingetin dirimu, ya. Kalau sudah ada nggak ada yang peduli lagi sama dirimu, waduh gak enak banget bro hidup bro. Hancur hidup bener. Ya, hidupmu akan seperti diombang-ambing, kayak daun ketiup angin gak jelas. Kalau nggak ada yang mengendalikan dirimu, ya mungkin dulu ada, cuman orang-orang tersebut, orang-orang terbaik dalam hidupmu sudah pada pulang, ya, kembali kepada Sang Pencipta. Ya terus saat ini ya kita harus mencari lagi orang-orang tersebut gitu, dan itu banyak sebenarnya di lingkungan kamu. Kalau kamu mau bergerak dan bergaul, kayak gitu lur. Dan juga di sini untuk di teman-teman Sagi ya. Untuk teman-teman yang single sih saranku untuk di apa ya? Di awal bulan Februari 2025 ini ya saranku hati-hati aja apabila nanti ada yang mungkin mendekati dirimu atau mungkin kamu suka dengan seseorang ya. Kalau suka sama seseorang ini, kalau seseorang itu memang belum punya pasangan sah-sah saja, cuman yang saya khawatirkan tergoda oleh pasangan orang. Ayo siapa ini yang kayak gitu ya. Di sini yang saya jelaskan tidak semua dari Sagi. Ya ini untuk kamu yang ngerasain aja sih. Ayo, gimana rasanya langsung gelek gitu kan dalam hatimu? Hmm, hati-hati lo ya di sini. Kalau emang ada di antara kamu yang sedang bermain api, lu akan kebakar bener. Rumah tanggamu akan berantakan, ini akan ribut, ya. Bukan cuman rumah tanggamu, ini akan berkaitan dengan keluarga besarmu sendiri. Malunya minta ampun, bro. Ini tak kasih tahu aja. Jadi untuk teman-teman mungkin ada yang seperti itu, ya stop lah. Kamu pikir lagi lah, bukan masalah stop ya, karena nggak mungkin begitu aja bisa stop. Kenapa? Mungkin udah kebiasaan, udah terlalu nyaman kan. Cuman kamu pikir aja kalau memang kamu punya keluarga, apalagi mungkin kamu sudah punya suami atau istri, kamu pikir ulang deh, hati-hati. Dan juga kalau memang kalau kamu single, kalau kamu udah tahu ini punya pasangan, ya itu berarti kesalahan sih. Ya, karena ya entah kenapa ya. Ketika kita mencintai seseorang yang notabene seseorang tersebut sudah punya pasangan, tipis banget kebahagiaan itu, bro. Selalu ada aja masalah. Saya bukan nakut-nakutin nggak ya. Saya berbicara ini berdasarkan riset, data, ya, dan juga pengalaman pribadi orang lain dan bla bla bla. Saya sering banget dapat klien yang berkasus masalah itu. Ya, kemudian dari apa yang ku amati, di apa yang ku pelajari, kayak gitu loh. Gak ada bahagia tuh nggak ada. Pasti ada banyak sekali masalah di situ. Ya, tapi ya mau gimana? Terkadang, ya, perasaan emang nggak bisa bohong. Ya itulah tadi ketika cinta itu sudah memperangkap, sudah mengendalikan diri, ya semua akan buta. Cinta itu buta betul. Ya.
Nah, hati-hati dengan energi cinta. Ya, nanti kembali ke pribadi kamu masing-masing sih, yaitu hak kamu sih, ya. Karena kadang kalau saya ngoceh kayak gini, kadang ada yang marah ya, udah pasti. Ngapain sih lu ngurusin hidup orang, bla bla bla. Ya, itulah manusia ya. Karena apa? Karena dia sudah merasa nyaman dengan situasi itu, dia dapat manfaat dari situasi itu. Ya udah tuh hidup-hidup lo gitu. Cuman ya I don't know, saya di sini cuma sekedar memberikan pemahaman aja. Artinya, ya kembalilah untuk kamu renungkan ulang gitu. Apabila memang kamu punya hubungan dengan seseorang yang sudah punya pasangan, ya kamu renungkan ulang lagi lah gitu. Ya, tujuan kamu apa sih? Kalau kamu hanya sekedar atas nama cinta, yaudah nikmati apapun itu. Kalau ada masalah, ada kesengsaraan, nggak usah komplain gitu loh ya. Lu harus bisa ngadepin lah, nggak usah sedih bla 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 lah kan gitu ya. Yang jelas sih di sini untuk kamu yang dalam posisi seperti itu, saranku hati-hati aja. Ini bisa keendus. Yang namanya bangkai mau disembunyikan kayak gimana pun akan terendus kayak gitu loh. Dan ini energinya berbolak-balik ya. Bisa saginya, bisa mungkin pasangan dari sagi kayak gitu. Energi ini masih versal. Untuk kamu yang single, ya, nah ya ini yang perlu diperhatikan juga. Kemungkinan untuk teman-teman yang single juga ada di antara kamu yang mendekat sama kamu. Cuman itu tadi. Ya, ini telusuri dulu deh statusnya bener nggak sih statusnya kayak gitu. Kadang ya namanya orang ya. em, apa yang dikata dengan apa yang fakta beda gitu loh. Jadi ini harus kamu perhatikan juga. Ya, untuk awal bulan ya mungkin sebagian di antara teman-teman kayak banyak sih di antara sagi ya mungkin nanti dulu lah masalah cinta, kurang greget aja sih untuk masalah cinta gitu loh. Karena ya mungkin banyak akan fokus ke dalam diri tentang fokus sama karirnya kayak gitu. Ya itu sah-sah aja sih karena apa kita hidup ini nggak mungkin kan kita kecinta-cintaan terus gitu. Kita hidup ini harus bisa membagi kemana arah kita gitu loh, Lur. Dan nanti di sini energi pertengahan bulan sampai ke akhir bulan, di sini ada ya, ada pertemuan dengan seseorang. Ini lebih kepada chemistry kayak gitu. Ada chemistry kamu dengan seseorang ini. Entah kenapa ya, kamu ketika ngelihat seseorang itu seperti nyaman, tenang gitu. Kamu dengar suaranya tuh udah kayak sesuatu yang melindungi kamu gitu loh. Ya, bagaimana sih bahasa kenyamanan, ketenangan itu bisa dirasakan dari seseorang ini. Siapa dia, ada now. Ya, kalau memang ada nanti yang mendekat, ya kemungkinan kamu akan ada chemistry di situ. Cuman itu tadi sih, kalaupun ada yang mendekat, kamu uh, lebih baik telusurin bener-bener mengenai status, tanya dulu statusnya apa. Kalau emang dia ngomongnya single, ya tugasmu mencari tahu bener lah ini single beneran atau enggak. Yang saya khawatirkan ya gitulah itu ya. Ingatlah yang tahun 2024 gimana banyak loh. Ya bukan nggak semua dari Sagi ya, bukan cuma zodiak Sagi tok, tapi hampir banyak sekali saya dapat kasus kayak gitu. Perselingkuhan. Itu udah wah. Karena di 2024 ujian kita ujian nafsu. Ini tak kasih tahu ya. 2024 ujiannya hawa nafsu. Banyak sekali kasus perselingkuhan di situ. Ya. Makanya di sini ini ada kaitan dengan tahun kemarin. Makanya tak ingetin di sini. Kayak gitu. Nah, kemudian di 2025, apa sih ujian kita 2025? Karma, karma dan karma. Ini 2025 seperti itu. Ya. Di 2025 saya merasakan tahun ini tahun pembalasan, tahun keadilan. Sampai merinding. Ini real ya. Ini real. Ini saya sudah cuman baru di zodiak ini saya kasih tahu kayak gitu. Ya nanti dirasakan sendiri. Ya itu semua sesuai kok perbuatan kita. Kalau perbuatanmu selama ini baik, ya kamu akan menuai hal-hal baik dalam hidupmu di tahun ini. Banyak kelancaran, keberkahan, bla bla bla. Cuman kalau perilaku memang banyak nyimpang, banyak salahnya, yaudah lu nikmati karma. Lu banyak nyakitin orang, yaudah tahun ini lu akan menderita. Saya bukan nakut-nakutin, nggak, itu faktanya emang seperti itu. Lu rasain sendirilah. Makanya tahun ini kita semua harus hati-hati dalam bersikap, berperilaku dan berucap gitu. Ya kalau memang ya gimana ya? Ya hati-hati aja sih. Karena ya baik dan nggak baik lu tinggal milih aja. Kalau memang lu mau hidup di tahun ini ya, kehidupanmu banyak kebaikan, ya lu harus hati-hati dalam menjalani hidup. Itu ya. Lebih baik kalau saya sendiri sih ya kalau ketika saya disakitin orang saya akan berusaha untuk sabar dan
tidak membalasnya secara langsung. Karena apa? Kalau kita udah tahu ya energi tahun ini energi pembalasan, ya alam semesta ini akan membalas sebegitu dahsyat gitu loh. Ya. Dan di Februari, kembali ke topik, Februari untuk Sagi ada sesuatu yang terbongkar di sini dan melibatkan banyak orang. Nah, artinya melibatkan banyak orang nih, contoh ya, tak kasih contoh aja, contoh seperti korupsi lah. Satu ketahuan ini bisa ke belakang-belakangnya kena semua. Ini Februari. Tuh tak kasih contoh. Kemudian mengenai misalkan nih ada yang ketahuan selingkuh nih, ya. Dan ternyata selingkuhan kamu ini punya selingkuhan lain selain kamu. Itu bisa kayak mata berantai gitu, ini kebongkar semua di Februari. Ya, aduh. Nah, kan nyambung. Energinya nyambung. Jadi nggak tahu ya energi kamu di Februari, awal Februari sampai pertengahan memang lumayan wow gitu. Tapi bukan sesuatu yang harus kamu takuti, enggak. Ya kalau kamu udah ngerti situasi dan kondisinya ya hati-hati aja sih, gitu aja poinnya. Hati-hati, cermat ya, positive thinking tuh harus, berpikir sebelum bertindak juga kayak gitu. Mengenai hal baik ya, karena kalau di channel ini dari dulu jarang sekali mau bicara tentang hal baik. Kenapa? Ya logika aja sih. Semua orang kan butuhnya itu ya. Kalau saya cuman bicara yang baik-baik toh mungkin viewsnya akan tinggi gitu. Cuman tuh apa? Tugas kita adalah belajar memahami sesuatu yang nggak baik. Kita harus belajar menghadapi. Bila perlu kita belajar menghindari kayak gitu. Ya. Oke, selanjutnya di sini untuk Sagi sabar ya untuk teman-teman semua, khususnya untuk kamu yang punya pasangan sih. Ya ini nih. Ada godaan di luar hubungan ya, nggak tahu ya energi perselingkuhan. Jujur saya belak-belakan terasa di Februari. Tapi tidak semua dari Sagi, nggak semua dari Sagi gitu. Ya memang kalau memang hubungan kamu baik-baik saja, alhamdulillah, disyukurin aja. Nggak perlu kamu curigaan bla 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 lah kayak gitu ya. Belajar cuek aja sih. Cuman kalau memang kamu sudah merasakan kecurigaan demi kecurigaan yang sudah lama, ya, atau mungkin pasangan kamu ini punya track record yang buruk, dulu pernah begini, katanya sudah sembuh, nah ini keulang lagi. Dan memang ada godaan orang ketiga, yes, ada orang ketiga di sini. Ya, walaupun mungkin sebagian akan berkata, aku cuman chattingan doang kok, gitu. Aku nggak mungkin nih selingkuh sama dia gitu. Tapi kamu nyaman kan? Mungkin kamu lagi ribut sama pasangan kamu, lagi berantem sama pasangan kamu, dan mungkin ada hal yang nggak kamu dapatkan dalam diri pasangan kamu, sehingga kamu cari kenyamanan di luar, sama dengan selingkuh, bro. Ya logika aja lah, tak kasih ilustrasi sederhana ya. Misalkan kamu, ya, kamu melihat pasangan kamu itu chattingan sama lawan jenis. Kalau chattingan untuk masalah kerjaan yang logis-logis nggak masalah. Lah ini chattingan untuk masalah kenyamanan. Apa nggak cemburu nih? Logikanya gitu. Jadi jangan dikira hal yang sepele itu baik-baik saja, enggak. Bahkan dari hal yang kecil itu bisa menjadi sesuatu yang besar. Api, sekecil apapun api itu akan tetap akan membakarmu. Jadi hati-hati aja. Ya, gitu. Itu sih yang bisa kukupas ya untuk Musagi di Februari ini. Ya ini bisa positif bisa negatif artinya, tergantung pemikiran kamu ya. Mengenai kabar perselingkuhan ini, ya kita bersyukur kalau memang kita pada akhirnya tahu. Ya kalau kita tahu, oh ternyata dia selingkuh selama ini, ya udah. Berarti kan kita plong nih, nggak ada yang ditutupi. Cuman kalau yang jadi masalahnya kita nggak tahu tentang kabar ini, ya. Wow, gimana? Kita jadi dibohongi selama ini bertahun-tahun mungkin, berbulan-bulan mungkin dibohongi gitu. Ya ini jujur ya, yang nonton ini kalau ada yang main api ini ketar-ketir banget nih hatinya nih. Mungkin langsung di stop nih video, nggak berani lagi nerusin nonton. Ya sorry ya, hostnya di channel ini kayak gini, belak-belakan gitu. Lu suka tonton, nggak suka nggak usah tonton. Saya malah seneng kalau lu nggak suka terus nggak nonton, saya malah seneng gitu. Ya daripada lu memaksakan diri,
lucu gitu, karena sering saya temuin tololnya, banyak orang-orang tolol yang komen di video saya, di channel saya. Lucunya adalah dia nggak suka, dia tonton videonya, dia komen, dan itu lebih dari satu video. Itu kan tolol namanya gitu. Lo nggak suka, skip, udah gitu. Karena ya gini, hostnya agak gila kalau udah ngereading gitu. Lo suka, maju kita, ayo. Nggak suka, ayo gitu. Lu terserah lu lah ya. Sorry, saya belak-belakan bener jadi orang ceplas-ceplos. Ini ya karakterku, saya nggak bisa nutupin diri. Dari dulu emang kayak gini gitu. Ya, saya ngereading apa adanya sih. Oke Lur, jadi semoga apa yang ditayangkan ini bisa kamu petik sisi positifnya, buang aja negatifnya, ya. Banyak-banyak berdoa dan jaga kesehatan untuk semua Sagitarius. Semua Sagitarius tolong jaga kesehatan kamu, khususnya untuk di awal bulan. Karena energi kamu nggak menentu di awal bulan ini sampai ke pertengahan ya. Nanti baru mulai kerasa ada kelancaran lagi, ada kestabilan lagi gitu. Ya, jadi energimu dari menurun kemudian stabil gitu. Oke Lur, itu yang bisa gue bahas ya. Bye bye semuanya Sagitarius.